Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Oke, jadi di pagi hari ini udah bergabung bersama kita kawan S Radio ada Duta Lingkungan Kabupaten Malang. Nah, mungkin boleh dong dari salah dua. Kalau salah dua berarti bener 8 ya, 80 nilainya. Boleh mungkin dari yang kanan dulu, yang kiri dulu boleh untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Fani Kinara. Fani gak sih? Betul, gak kenal gak apa-apa kok Bang. Dan aku dari Duta Lingkungan, bisa dipanggil Aldi. Hai. Hai Aldi. Oke, halo. Nama aku Salvinia Salvi, tapi biasa dipanggil Salvi aja. Aku juga partnernya Aldi di Duta Lingkungan Kabupaten Malang 2021. Oh, berarti ini udah terpilih sebagai duta itu sejak 2021. Yes, kita didompatkan di bulan November ya. Iya benar. November. Iya, benar. Yang baru saya itu kan. Oh. Jadi kawan radio mereka berdua ini mengikuti salah satu ajang dan salah satu outputnya adalah sebagai Duta Lingkungan Hidup dan ini dibawahi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Betul. Nah, memangnya hari ini ada apa sih kok tiba-tiba kesini? Kenapa? Ada apa? Oke, jadi kita ada peringatan ya, Sofi ya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni hari ini. Gitu. Oke. Mau ngomong? Oh, enggak. Boleh. Ya, jadi hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Yes. Dan kebetulan memang kan sekarang ini tuh kayak semuanya itu serba instan gitu ya nggak sih? Kayak apa-apa instan, juga instan, right? Nah, mungkin untuk membuka obrolan nih, boleh dong dari Aldi dan juga Salvi bergantian ya untuk memberikan pendapat kira-kira menurut kalian tuh di masa sekarang lingkungan itu kayak apa sih? Siapa dulu mau sweet atau gimana, berantem dulu? Ini kayak Siapa dulu? laki-laki dulu aja. Oke, biasanya ladies first sih, tapi gak apa-apa, silakan. Oke, kalau menurut aku sendiri pentingnya sampah itu ini sih Fani, apalagi di Kabupaten Malang sendiri ada banyak sampah. Nah, kita sebagai duta lingkungan kita harus ini ya, aware ya, turut andil dalam pengelolaan sampah dari rumah. Jadi kita berdua dan masyarakat yang di Kabupaten Malang itu menerapkan pilah sampah rumah dulu, kemudian nantinya dipilah di TPS gitu. Jadi kita pilah dulu sih sampahnya. Habis itu dari sampah organik, anorganik, habis itu dipisahkan lalu dipilah kembali ke TPS tersebut kayak gitu. Oke. Berarti kalau dari Aldi lebih ke ini ya, saat ini di Kabupaten Malang tuh terjadi tuh pemilahan sampah itu masih jalan juga gitu. Kalau untuk Salvi mungkin? Oke. Thank you Fanny sebelumnya. Tapi kalau misalnya 1 menit dari sekarang. Kayak udah kayak mengulang grand final. Aku setuju banget sih sama partner aku Aldi ya. Dan tapi kalau misalnya memang secara general nih, kita kalau misalnya ngomong di Indonesia di kancah internasional, sebenarnya lingkungan kita lagi nggak baik-baik aja. Apalagi kita harus mengangkat ya Hari Lingkungan Hidup tahun ini bertajuk Beat Plastic Pollution gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong specific way ke masalah plastik polusi ini udah ibaratnya udah nggak karuan banget, karena bahkan sampai per tahunnya hari ini gitu ya, kita menghasilkan 400 juta ton plastik per tahun. Itu bukan hal yang sepele. Iya, itu kan angka yang kecil ya, apalagi itu untuk sebuah sampah gitu. Apalagi plastik gitu kan. Yang mana kita tahu kalau plastik ini dia nggak bisa mengurai secara biologi yang gampang banget. Yes, jadi nggak instan Fani kalau plastik itu. Kita sih langkah awalnya ini ya, kayak mengelola sampahnya dengan baik ya Salvi ya. Intinya balik lagi ke individu kan ya. Bener. Gitu. Karena bagaimanapun ya kita nggak bisa nih ngerubah suatu atau merubah peradaban dunia kalau dari hal terkecil dari individu ini nggak ada awareness-nya sih kalau dari kita berdua. Oke, itu tadi ini kayak fakta di lapangannya tuh kayak gitu tuh sekarang. Bahkan bayangin loh kalau Nas Radio 400 juta ton itu kayaknya kalau dijadiin gunung sampah udah seberapa nggak tahu
kan. Nah, barusan juga Fani sempat baca faktanya di Malang sendiri, khususnya di kota ya, tapi ya itu kan sehari bisa menghasilkan 800 sekian ton. Satu hari doang. Satu hari. Bayangin deh dikaliin Iya. udah. Wah, ini udah jadi numpuk PR ya. kita semua ya, bukan dari dinas aja, bukan dari sosok duta aja yang harus menginfluence terkait awareness-nya untuk mengolah sampah ini, tapi juga bagi kita nih semuanya manusia di sini itu harusnya udah mulai tahu fakta-fakta ini dan kita mulai bisa memikirkan jangka panjangnya. Oke, tadi sempat dari Salvi udah mention tema di tahun ini tuh mengangkat tentang polusi plastik gitu kan. Ya, as we know memang sekarang ini semua serba plastik. Operasi juga plastik. Bukan. Itu beda plastik. Oh, Beda ya. beda ya. Tapi kayak semua produk yang kita beli itu kebanyakan memang menggunakan plastik juga. Nah, sebelum kita lebih ke belajar gimana cara menanganinya, terus program-program terkait hal itu, menurut kalian berdua, gimana sih caranya kita itu bisa meningkatkan kesadaran diri terlebih dahulu? Karena tadi dari keduanya tadi menyampaikan ya sebenarnya semuanya balik ke diri sendiri gitu kan. Nah, gimana tuh caranya biar kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada di dunia ini? Mau dari siapa dulu? Oke, dari Salvi dulu kali ya. Akai. Oh, langsung ditembak ya? Bisa aja ya Oke, kan? kan tadi kan dari aku dulu. Iya, nggak sih gantian. Iya. Alasan diterima. Silakan Kayaknya Salvi. bukan gantian, yang lebih ke balas dendam. Oke. Kenapa sih sebenarnya kok dari diri kita sendiri dulu gitu? Karena sebenarnya kalau kita berdua tuh percaya bahwa ya kegiatan yang besar itu tidak akan dimulai dari kegiatan yang kecil. At least 1% per hari nggak sih? Yes. Ya gitu. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya gampang banget. Nih pertama ya, mulai dari bisa membedakan dulu nih mana yang sampah organik sama anorganik. Mana yang bisa kita gunakan berkelanjutan, mana sih yang bisa kita gunain lagi. Kita harus ingat lagi lah 3R ya kan sih. Reuse, recycle, reduce gitu kan. Yes. Kita benar-benar harus bijak, minimal itu dulu pertama. Kedua, ada lagi nih misalnya kalau misalnya teman-teman semuanya gitu ya, ada hidup di lingkungan yang dekat sungai atau pantai yang memang ya ada notabene sampah-sampah kan ya, entah Bisa sampah loh anorganik, entah sampah organik juga. Di sampah kan banyak, Fani. Jadi langkah kecil awal sih kita ini ya kayak pungut-pungut sampah dulu kayak gitu. Abis itu dikemas, apalagi dibedakan dulu kan bisa banget kayak gitu. Gak mungkin kita itu kayak apa ya, kayak langsung membuang tanpa kayak oh ini loh ada sungai, oh buang aja deh gitu. Enggak kan. Jadi kan langkah awal dulu, langkah kecil kita bedain dulu anorganik mana, organik mana, abis itu dipilah kayak gitu. Itu yang pertama ya. Pertama. Oke, terus kalau yang kedua nih berhubungan juga sama kita tuh sebenarnya nggak masalah untuk plastiknya, tapi kalau bisa yang berkelanjutan gitu kan. Yes. Yang jadi masalah di sini tuh adalah kalau single use, ya nggak sih. Nah, Emang yang single nggak enak ya? Oh. Enggak bercanda. Bukan itu. Iya, maksudnya yang bener-bener cuma Yes. sekali langsung dibuang gitu Iya, kan. gitu kan. Kayak misalnya botol aqua gitu. Kau sebut merek ya, botol Iya, air botol mineral. aqua, le mineral, Iya. Cleo gitu kan sama teman-temannya kan. Bener. Kayak gitu kan sebenarnya nggak bisa nih kita gunain berkali-kali. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita seminimal mungkin untuk menggunakan itu. Ya alternatifnya apa? Ya kita Gunain Tumbler, tumbler. Iya, gitu. kalau kan kita kan generasi Z ya. Jadi kan generasi milenial itu kayak work on cafe kayak gitu kan. Jadi langkah awal sih kita pakai tumbler ya, Salvi ya. Kayak ganti tumbler aja deh Kak gitu. Bisa nggak? Oh, bisa. Kayak penjualnya itu malah seneng kita pakai tumbler gitu sih. Ini yang kedua. Yes, Masih ada lagi bener. nih, ini banyak banget nih kalau Berapa? Kita kulik-kulik ya. Beneran sampai jam sebenarnya 10 ya. Bener. Apalagi Ini tuh? kalau yang ketiga, kita kan sering banget dengar fast fashion gak sih? Yes. Nah, itu juga salah Ini lagi marak ya sekarang ya. banget gitu. Jadi memang sebagai konsumen kita kadang agak konsumtif ya, bukan nggak agak lagi tapi emang binge banget. Akhirnya kita jadi tergila-gila sama tren, sehingga fast fashion ini juga mau nggak mau harus menuruti ketidakpuasan manusia yang ada saat ini. Nah, padahal hal itu pastinya membuat lingkungan makin buruk, ya nggak sih, Yes, Aldi? bener. Kayak gitu. Itu harusnya kita bisa loh meminimalisir dengan menggunakan pakaian-pakaian yang timeless gitu kan. Atau kita bisa pakai
dalam tanda kutip ya bekas punya saudara atau apa gitu. It doesn't mean bekas itu selalu kotor kan. Iya Yes. betul, kan ada teknologi namanya mencuci, Nah, right? Bener. Dan Bener ini banget. juga Salvi kan biasanya ada fashion show itu kita manfaatkan dengan kayak daur ulang sampah. Yes, Itu kan yes. bisa banget jadi tren-tren masa kini gitu. Iya iya. Dan kalau menurut aku pribadi ya, mungkin nanti kamu bisa nambahin. Yes. Kalau dari aku pribadi, kenapa sih harus diri kita sendiri? Karena ternyata dari observasi gitu ya, Oke. yang aku lakukan selama bertahun-tahun aku hidup nih kayaknya. Waduh. Umurnya udah berapa sih Mbak? Udah tua kayaknya ya Mbak Salvi. Ini bisa dilihat lah ya. Itu ternyata manusia ini mengamati gitu. Jadi harfiahnya manusia itu mengamati. Mereka cenderung mengamati hal-hal yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau misalnya ada hal baik yang dilakukan di sekitar, mau nggak mau suka nggak suka, kadang mereka punya otak yang otomatis, oh aku harus ikut ini nih, aku harus Betul. ngelakuin ini. Jadi termindset ya otak Itu kita naluri ya. juga sih kayaknya ya kan. Sama kayak misalnya kita dilingkupi oleh orang-orang yang ambis. Oh, Mau nggak oke. mau nggak sih kita Mau nggak mau auto, ambis gitu. Karena Mm-mm. rasanya kayak pertama contagious ya, itu menular, dan kedua emang nggak enak loh kalau berbeda di lingkungan itu sendiri ya. Yes, berbeda kalau bagus gak apa-apa Yes, gitu. Kalau apala- berbedanya lebih rendah daripada lingkungan itu pasti jadi PR untuk kita semakin berjuang tuh kayak ayo kejar gitu kan. Benar. Jadi intinya sebenarnya lingkungan itu sangat Mempengaruhi juga. gitu. Makanya kenapa kita harus punya self awareness yang tinggi sehingga lingkungan kita tuh mau nggak mau ngikutin. Asik. Oke, asik. Kalau bukan kita siapa, Siapa lagi? Ya, bener-bener. Sekarang Kapan lagi? Template banget. Template ya. banget ya, tapi gak apa-apa. Itu emang Yes. bener-bener reminder sih sebenarnya di bener, segala bener. hal gitu. Yes. Oke, dari Salvi udah cukup? Oh udah banget. Oke, kita bergeser ke kontestan berikutnya. Gak ya? Mungkin dari Aldi kalau mau nambahin boleh? Oke sih, kalau apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya langkah kecilnya Langkah sih. kecil. Heeh. Aku tadi udah nerapin ini kayak bawa tumbler sendiri. Apalagi kan Aldi suka kafe-kafe gitu ya, yang estetik ataupun yang cozy. Itu membuat Aldi tuh kayak vibes-nya enak banget nih nongki di sini. Apalagi kan kita skripsian ya. Jadi kan bawa Aku tumbler. enggak sih. Jadi kan bawa tumbler itu kelihatannya beda banget gitu. Kita awali dulu bawa tumbler, abis itu nanti diterapin di teman-teman kita kayak gitu. Bawa tumbler dong gitu. Nggak asik loh kalau nggak bawa tumbler. Itu sih yang paling penting. Dan aku udah nerapin ini sih kayak bersih-bersih ke pantai kayak gitu. Langkah berikutnya ya, langkah kedepannya nanti kami berdua akan bersih-bersih pantai gitu, pungut-pungut sampah. Jadi kita promosi dulu nggak apa-apa kan Fani ya? Boleh. Oke. Sebenarnya mau nanti sih, tapi sekarang juga gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ini kakaknya nggak terburu-buru ya. Saya beriman. Ya gak apa. Jangan deh. Boleh sekalian ditambahin kan kalau tadi kita udah bahas langkah kecilnya. Nah, Yes. kalau program kan itu udah ranahnya udah nambah lagi ya levelnya Oke. ya. Nah, mungkin juga boleh dikasih tahu info ke kawan S Radio, siapa tahu juga tertarik gitu kan untuk meniru juga nggak apa-apa kan, meniru hal yang baik atau mungkin mau ikut atau apapun itu. Jadi boleh Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Malang boleh juga disampaikan kira-kira program terdekatnya untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 ini. Oke, sebelumnya ini sih kita udah nerapin dari tahun lalu. Jadi kan tahun lalu kan ada kayak peringatan seperti ini setiap tahunnya. Jadi kita peringatan agak beda. Jadi kita itu langkah kedepannya kayak bersih-bersih pungut-pungut sampah di pantai kayak gitu. Apalagi kan di Kabupaten Malang kan banyak sekali ya Fani ya. Kayak destinasi alamnya, wisatanya itu banyak sekali. Jadi langkah kedepannya seperti itu, kami berdua, saya dan Mbak Salvi, kemudian nanti bisalah diikuti sama teman-teman kita yang ada di Jogororo seperti itu. Dan untuk langkah yang udah kita terapin yaitu kita kemarin itu bersih-bersih gunung ya Mbak Salvi ya. Yes, bener. Ya, Bisa aku sempat lihat diceritakan di nggak? Instagramnya juga tuh ya Heeh, kan bener. gitu. Jadi apakah sebuah tanda-tanda dia mau memperingati hari enggak ya? Itu karena kemauan aja ya. Nah, mungkin boleh diceritain juga dong dari pengalaman itu ya, karena udah mulai praktek gitu kan. Nah, kemarin gimana tuh yang dirasain atau impactnya akhirnya juga gimana? Boleh dari siapa nih? Kak Salvi ya? Dari Yes. Salvi dulu aja. Oke, jadi alhamdulillahnya kemarin ada kesempatan untuk bisa naik gunung gitu ya sama salah satu komunitas, dan kita naik gunung itu di daerah Lumajang. Habis itu
kita pas naik nih oke-oke aja, ternyata di pos 1, pos 2 itu wow banget karena ternyata tumpukan sampah plastik itu udah nggak karuan. Anehnya adalah biasanya kalau kita tahu ya kalau misalnya seseorang yang naik gunung atau komunitas yang naik gunung itu harusnya dia adalah pecinta lingkungan gak sih? Iya. Harus sadar dulu nggak sih? Harusnya nggak Kita sih? bawa Harusnya sampah saling nih. beriringan karena kan mau nggak mau kita juga bawa makanan instan kan ya ke Iya. atas ya. Nah itu bawa pulang lagi harusnya. Harusnya kayak gitu kan, tapi nyatanya pas di pos itu aku agak terkejut juga bahwa ternyata ini banyak banget gitu. Akhirnya aku dan komunitas aku langsung bergerak, kita kumpulin semua sampahnya, kita bawa ke bawah gitu. Kita benar-benar pungutin semuanya, jadi sampai kita selesai sekitar berapa ya, kita hampir di sana 3 jam buat ngebersihin doang, dan itu terkumpul kayak 15 atau 20 kiloan sampah gitu. Itu wow banget karena semuanya plastik. Sebenarnya plastik itu kan ringan ya sebenarnya. Yes, betul. Tapi bisa Bayangin. sampai segitu. Iya. Berarti kan sebanyak apa gitu ya kan? Bener banget. Jadi aku tuh sampai bener-bener refleksi ke diri aku sendiri ya. Oh ternyata sosok yang katanya pecinta lingkungan itu belum tentu dia memang punya hati ke lingkungan gitu. Apalagi kalau misalnya seseorang yang belum pernah mendaki atau segala macamnya itu gitu. Dan again sih sebenarnya balik lagi ya itu. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa mentang-mentang dia mendaki dia pecinta lingkungan, belum tentu. Yes, betul. Tapi kita nggak bisa menggeneralisasi itu semua sih. Ya, justru bisa aja ada kemungkinan dia ngedaki malah bisa merusak lingkungan kalau Iya. kelakuannya juga nggak diimbangi tuh dengan cinta lingkungannya. Benar, sayang banget sih sebenarnya. Waduh, bayangin ya Kones Radio, berapa kilo tadi? 20? 15 sampai 20 lah. Wow, itu di gunung, itu dari pos 1 sampai naik ya? Iya, sampai pos 2. Itu sampah masih pos 1, pos 2 ya, belum puncaknya. Oh, itu sampai di pos 2 ya? Yes. Nah, apalagi yang di atas-atas kan kayak itu kan malah jarang ada tempat sampah karena udah nggak ada pos gitu. Iya. Posisinya udah hutan belantara gitu kan. Nah, mungkin dari kisahnya teman-teman dari Duta Lingkungan ini bisa jadi reminder ya untuk kita ya. Jadi kalau misalnya apapun kegiatannya, nggak hanya ke gunung ya, apapun itu kita ke alam ataupun kita nge-mall pun ya kan, kita pergi ke mall, sampah itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa mengurangi, at least kita bisa buang itu ke tempatnya dulu, pelan-pelan, nanti bertahap nambah terus tuh, kesadarannya makin tinggi gitu kan. Atau mungkin nanti di hari lingkungan tahun berikutnya udah nggak ada sampah, nggak mungkin. Tadi di berita tuh Fani sempat baca 2028 pengen di Malang Raya bebas sampah. Nah, kalau bukan dari kita ya siapa lagi memang. Tapi sayangnya ini waktunya udah agak mepet. Tapi tenang aja, setelah ini akan ada pesan yang disampaikan pula dari iklan. Oh bukan iklan. Oh ketawa ya, ternyata masih ada suara mbaknya lah di sini loh. Oke, boleh mungkin yang pertama boleh dikasih pesan untuk ke kawan S Radio supaya lebih meningkatkan awareness, terus juga nggak hanya kesadarannya tapi benar-benar dilangsungkan gitu. Apa yang udah dipelajari, apa yang udah dicerna di pagi hari ini, diawali dari Mbak Salvi nih ya. Salvi, boleh silakan kasih pesannya. Oke. Gimana ya? Aku akan memberikan pesan yang agak emosional aja kali ya. Aduh, siap-siap dong tisunya. Bukan Nggak ya? ke arah situ. Jadi lebih ke bahwa ternyata sebenarnya in fact we are ambassador gitu kan. Kita semua tuh sebenarnya duta. Cuman memang tidak semua official dan berselempang. Betul. Itu aja kan gitu. Memang ya kita yang sekarang berselempang ini bukan berarti kita yang paling tahu dan paling benar, enggak gitu. Tapi kita harapannya bisa menjadi katalisator lah ya atas segala kegiatan lingkungan, bisa menjadi alat dan penyambung antara komunitas dan masyarakat dan pemerintah dan stakeholder lainnya. Harapannya kan kayak gitu. Sehingga tetap aja balik lagi semua orang adalah duta, sehingga semua orang pada akhirnya mereka juga yang harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka juga yang harus tahu nih apa yang harus dilakukan untuk pertama kali dan dilakukan berkelanjutan kayak gitu kalau menurut aku. Everyone is ambassador, Yes. right? Apalagi tentang lingkungan hidup, di mana kita udah dikasih hidup di sana.
Kur lu kayak gitu, kasarannya tuh kayak gitu lah Kawanes Radio. Oke, mungkin kita bisa bergeser ke Aldi. Oke, jadi dari apa yang disampaikan sama Salvi tadi memang ya lagi-lagi secara emosional mungkin kita harus tahu posisi kita itu siapa gitu. Kita bukan hanya manusia yang diciptain untuk menghancurkan apa yang ada, tapi kita juga harus ikut memanfaatkan dengan menjaganya pula. Jadi balancingnya itu juga jalan gitu. Oke, berikutnya nah, udah ada suaranya. Kemana abis absen dulu ya? Oke, berikutnya juga akan ada pesan untuk Kawanes Radio dari Aldi. Boleh dong, silakan. Aku menyampaikan pesan aja buat pendengar Sola Gracia Radio. Nah, di Hari Lingkungan ini kita itu tujuannya dari kami Duta Lingkungan harus menggerakkan ini sih stakeholder, baik di pemerintah, industri maupun komunitas, baik individu kita sendiri. Kalau bukan langkah kita, langkah awal sendiri, siapa lagi? Bener nggak Mbak Salvi ya? Jadi Betul. harus diiringi langkah awal dulu, tekad yang kuat dulu untuk menggerakkan nih, baik individu, baik teman-teman kita untuk mengurangi sampah plastik. Itu. Dan aku nyambungin ya, jadi memang again kita kan dari tadi kayaknya ngomongin langkah awal individu mulu. Iya, benar. Walaupun itu memang penting dan sangat krusial, tapi kita nggak bisa memungkiri loh bahwa peran pemerintah ini penting banget. Jadi harapannya memang Hari Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mengkatalisasi ya. Jadi cepet nih supaya pemerintah bisa segera bergerak. Karena kalau misalnya kita udah baik banget, tapi kalau ternyata pemerintah masih mengedarkan plastik, masih mengizinkan berbagai plastik Sama itu aja, ada, sama aja. Dan Benar. bahkan ya Fani, aku tuh di pasar itu dari penjualnya itu nggak memperbolehkan pakai plastik loh di pasar ini loh, pasar besar kayak gitu. Jadi kita itu bawa tote bag sendiri. Itu sih aku salut banget sama penjualnya, kayak kita itu disediain tote bag kayak ini dong, beli 5.000 gitu. Langkah awal sih dari penjualnya situ. Dan Gitu sehingga sih. nanti kalau misalnya memang dari pemerintahnya gitu ya, dari atas itu udah memberikan delegasi dan memberikan ibaratnya kayak perintah gitu ya kasarannya, ya kita sebagai individu, sebagai masyarakat juga harus menuruti karena pasti Bener. mereka udah melakukan riset dan evaluasi sehingga hal itu pasti akan berjalan dengan baik. Yes, jadi gak hanya tentang diri sendiri ya, tapi benar-benar ada stakeholder juga yang punya peran cukup penting. Rasanya gak hanya pemerintah, bahkan dari swasta pun juga harus aware ya. Jadi semuanya itu jalan satu tujuan gitu untuk mengurangi sampah plastik dan juga memaksimalkan yang ada aja gitu, jangan nambah-nambah mulu. Oke, once again thank you untuk Salvi dan juga Aldi. Terima Thank kasih you. untuk Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ya, dari dinas. Ini anaknya dinas ya? Amin ya. Kan emang iya. Iya, kan kita Officially-nya dinaungi. kan iya. Bener. Iya, semoga dengan obrolan kita di pagi hari ini menambahkan insight yang banyak untuk Kawanes Radio, dan gak hanya insight yang hanya tertanam di otak tapi benar-benar dipraktekkan gitu. Dari kisah yang udah disampaikan tentang ternyata bahkan satu gunung aja udah nemu 20 kilo. Di Malang aja deh ya, nggak usah jauh-jauh ke Indonesia. Di Malang ada berapa gunung dan kita nggak tahu kondisinya juga seperti apa. Jadi semoga dengan dan juga tips yang disampaikan dari Aldi dan juga ini bisa jadi inspirasi yang baik dan juga benar-benar dipraktekin sama kita semua. Talk show hari ini.